Di Provinsi Riau, tepatnya di Perawang Tualang, Kabupaten Siak, hidup seorang pria bernama Basri Tanjung. Ia sering menikah dan bercerai hingga 6 kali. Dan istrinya yang sekarang bekerja sebagai penjual sate. Oke, jadi gini ceritanya. Mereka memiliki 3 orang anak dan 2 orang anak lainnya sudah hidup mandiri. Sedangkan yang bungsu bernama Muhammad Delvi alias Buyung tidak memiliki pekerjaan tetap. Devi ini putus sekolah, badannya kecil dan berwajah murung. Sedangkan ayahnya yang berprofesi sebagai dukun, ia disegani warga sekitar. Uang pun datang padanya dengan mudah karena banyak yang menggunakan jasanya. Putra bungsunya yang bernama Delvi ingin seperti ayahnya, yakni menjadi dukun sakti. Keinginan itu pun disambut baik oleh sang ayah. Ayahnya pun sering memandikan Delvi dengan kembang 7 rupa dan air yang berasal dari 7 mata air. Ayahnya mengatakan jika ingin menjadi dukun dan kebal seperti dia, harus ada syarat yang harus dipenuhi. Dan syarat tersebut tidaklah mudah. Delvi ini harus mendapatkan 7 alat pria. Dan alat tersebut harus sehat dan tidak boleh impoten. Jika nanti dia menjadi dukun seperti ayahnya, dia akan dihormati dan uang akan mengalir dengan mudah. Pada tahun 2010, ibunya Delvi ini wafat. Bapaknya memutuskan untuk kembali ke kampung halamannya di Bengkalis. Sedangkan Delvi memutuskan untuk ikut kakak pertamanya yang tinggal di Rokan Hilir Riau, di mana Delvi ini membantu kakaknya berjualan sate. Namun, keinginannya menjadi dukun tidak pernah padam. Dari sinilah Delvi mulai mencari korban-korban di daerah Rokan Hilir. Kebetulan saat berjualan sate, dia sering mampir di dekat rumah seorang bocah bernama Febrian Della, berusia 5 tahun. Delvi ini mengenal baik orang tua Febrian dan sering bermain dengan bocah tersebut. Suatu hari pada tanggal 10 Januari 2013, Delvi secara diam-diam membawa Febrian ke suatu tempat yang sepi. Di sana, Delvi ini langsung mewafatkan anak itu dan memotong alat. Delvi pun membutuhkan 6 potong alat lagi. Sekitar 3 bulan kemudian, pada April 2013, Delvi pindah dan tinggal di rumah kakak keduanya bernama Junaidi di perumahan BTN Desa Pinang, Sebadang Timur Tualang, Kabupaten Siak. Di sana ia bekerja sebagai pengantar air minuman isi ulang. Kerjanya pun buruk dan terbengkalai karena dia sering melamun dan duduk di bawah pohon. Delvi ini bekerja selama 3 bulan saja. Kemudian dia berpamitan kepada bosnya untuk pergi ke Bengkalis untuk menjenguk ayahnya yang sakit parah. Dia juga sempat meminjam uang dari bos untuk biaya pengobatan ayahnya. Di Bengkalis, Delvi ini tinggal cukup lama. Selain menemani ayahnya di sana, ia pun menikah dengan Dita Dermalasari, kekasihnya sejak SMA. Nyatanya, ayah Dita keberatan dengan pernikahan itu karena keduanya dianggap terlalu muda. Apalagi Dita ini adalah anak sulung dan hanya bekerja di laundryan, menjadi tumpuan keluarganya. Namun, si Delvi ini terus memaksa Dita hingga akhirnya Dita setuju dan mereka berdua menikah siri. Delvi mengatakan kepada Dita bahwa ia membutuhkan 7 alat laki-laki sebagai obat menyembuhkan penyakit impotennya. Dita yang kerap diancam dan mengalami kekerasan dalam rumah tangga, ia hanya bisa memenuhi keinginan gila Delvi. Pada Juli 2013, mereka menemukan Mang Sampuk, yakni seorang pria berusia 40 tahun, penyandang disabilitas mental bernama Acik, yang dengan mudah diwafatkan oleh Delvi dan Dita di tempat yang sepi. Delvi pun memotong alat Acik dan menyimpannya. Tidak sampai di situ saja, Delvi dan istrinya pun mendapatkan mangsa baru, yakni seorang bocah bernama Muhammad Hamdi Al-Iksan, berusia 9 tahun. Delvi ini mengajak bocah tersebut untuk berenang dan memancing di sungai. Di saat itulah Delvi mewafatkan Iksan dan memotong alat dengan bantuan sang istri. Kini total 3 organ yang telah terkumpul. Setelah itu Delvi memutuskan untuk kembali ke Siak. Dia membawa istri dan ayahnya yang sedang sakit. Mereka pun tinggal bersama Junaidi, adik ketua Delvi, di perumahan BTN Desa Pinang, Sebatang Timur Tualang, Kabupaten Siak. Delvi pun kembali bekerja di depot air isi ulang, tetapi kinerjanya masih saja buruk, sehingga dia dipecat. 14 Agustus 2013, Delvi ini mencari mangsa baru dan bertemulah dengan Randy. Delvi pun menjemput Randy dengan motor karena rumahnya dekat dengan sekolahan Randy di SD 08. Ketika dia sampai di rumah,
Delphi dan istrinya mengajak Randy untuk berjalan-jalan. Delphi ini sempat mampir di sebuah warung untuk membeli pisau Carter. Di tengah jalan, tiba-tiba Delphi mengatakan ingin melihat makam ibunya. Mereka pun pergi ke makam yang jarang dilalui orang. Setibanya di sana, Delphi meminta Dita dan Randy untuk menemani mereka buang air kecil. Di balik alang-alang tersebut, Delphi langsung menyuruh Dita untuk membuka celana Randy. Namun, Dita ini menolak. Hingga akhirnya, Delphi sendiri yang melepaskan celana bocah tersebut. Usai memainkan alat Randy untuk memastikan normal atau tidaknya, Delphi ini memerintahkan Dita untuk Randy dan menutupi mulut bocah itu hingga wafat. Setelahnya, dia memotong alat vital Randy dengan pisau Carter yang dibelinya tadi. Kemudian ia membuang pisau itu ke semak-semak dan memasukkan jasad Randy ke dalam lubang yang telah digalinya. Di sisi lain, Tujianto dan Misnah, orang tua Randy, mencari anaknya yang tidak kunjung pulang. Mereka melaporkannya ke polisi. Namun, polisi menyarankan agar menunggu selama 24 jam. Kedua orang tua Randy tentu tidak bisa menunggu selama itu. Bersama warga lainnya, mereka bergotong royong mencari Randy. Setelah 2 hari kejadian, Randy pun tidak kunjung pulang. Mereka pun kembali melapor ke polisi. Tapi polisi hanya meminta foto Randy. Selama masyarakat heboh mencari Randy, tidak sekalipun polisi datang membantu Tujianto dan istri. Kecewa Randy tidak bisa ditemukan. Sementara itu Delphi dan Dita bergerak bebas dan pindah ke Bengkalis. Pada Maret 2014, Basri Tanjung, sang dukun dan ayah Delphi, meninggal dunia. Kepergian ayahnya tidak menyurutkan semangat Delphi untuk menjadi dukun. Ia mencari korbannya di Bengkalis untuk memenuhi syarat menjadi dukun yang memiliki ilmu kebal. Pada 16 Maret 2014, Delphi dan Dita kembali mewafatkan bocah 9 tahun bernama Muhammad Akbar. Kini 5 alat telah terkumpul. Tak lama setelah itu, pernikahan Delphi dan Dita yang baru sumur jagung itu bubar. Karena sejak awal Delphi ini sering mengancam Dita dan melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Akhirnya Dita kembali ke rumah masa kecilnya di Tualang Siak. Delphi pun kembali ke Siak. Niatnya untuk memenuhi syarat menjadi dukun semakin menggebu. 5 sudah terkumpul, tetapi dia membutuhkan bantuan untuk melakukan aksinya. Karena Dita tidak lagi bersamanya, Delphi ini perlu mencari pengganti Dita. Delphi menawarkan kerjasamanya kepada kenalannya Supian. Pian yang membutuhkan uang itu langsung saja mengiyakan tawaran Delphi. Senin 30 Juni 2014, Delphi dan Pian memulai perburuan menuju ke sungai tempat penggalian tanah. Delphi pun mengamati anak-anak yang sedang mandi. Akhirnya, mereka memutuskan bahwa menurut Delphi, mangsa berikutnya adalah Marje Van Gea, bocah berusia 8 tahun, memiliki alat vital besar dibanding anak-anak lainnya. Delphi memujuknya untuk membeli jajan bersamanya dengan sepeda motor. Delphi, Marjevan, dan Pian kemudian berboncengan naik motor. Seperti aksi sebelumnya, mereka mampir di warung membeli Carter. Lalu ketiganya menuju hutan dan berhenti di sana. Delphi ini menyuruh Marjevan membuka celananya, lalu dia mainkan alat vital sang anak. Setelah memastikan alat vital itu berfungsi dengan baik, dia pun memberi aba-aba kepada Pian untuk menyerang bocah. Marjevan pun wafat di tempat dan Delphi segera memotong alat vital dengan Carter. Jasad Marjevan kemudian ditutupi dengan daun-daun dan mereka tinggalkan begitu saja. Jumat 18 Juli 2014 sekitar pukul 12.00. Delphi dan Pian kembali berburu di kawasan Bunut. Mereka melihat 3 anak laki-laki yaitu Femasili, Daud, dan Hawa. Delphi ini kondisinya tidak punya uang, padahal dia harus membayar Pian. Ia mengatakan kepada Pian, nanti mereka akan menjual daging anak-anak itu ke warung untuk mendapatkan uang. Keduanya lalu mengajak ketiga anak tersebut untuk memancing ke Sungai Naga yang banyak ikannya. Tapi karena mereka tidak bisa naik motor sekaligus, akhirnya Daud pun ditinggal. Delphi dan Pian hanya membawa Femasili dan Mawa ke Sungai Naga. Di sana mereka pun memancing tapi tidak mendapatkan ikan. Hingga pindah ke Sungai Kencong, Delphi memutuskan untuk menjalankan rencananya. Dia membutuhkan parang dan bantuan 1 orang lagi. Lalu dia menyuruh Pian mengajak Diki Pranata, seorang siswa SMA kenalan mereka. Pian pun pergi seorang diri dengan sepeda motor ke rumah Diki dan mengajaknya memancing ke sungai. Diki pun disuruh membawa parang. Sesampai di Sungai Kencong, mereka kembali memancing. Tak lama kemudian Delphi menyuruh Diki menjaga Mawa, sebab dia, Pian, dan Femasili akan ke warung membeli kue.
Diki yang pada saat itu tidak tahu menahu soal rencananya menuruti saja apa perkataan dia. Dia bahkan memberikan parangnya untuk dibawa Pian. Sesampainya di warung, Delphi bukannya membeli kue tapi malah membeli kantong plastik dan Carter. Selanjutnya, Delphi dan Pian membawa sang bocah ke hutan di dekat Sungai Kencong. Di sana, Femasili diperlakukan sama dengan korban-korban lainnya. Disuruh membuka celana dan diperiksa alat vital. Kemudian, Pian menyekat leher bocah itu dengan akar rotan hingga wafat. Dan aksi kejinya pun tidak berhenti di situ saja. Pian ini memotong leher Femasili dan mengulitinya. Keduanya kemudian ingat akan Mawa yang dijaga Diki. Mereka pun kembali menemui Diki, tapi Mawa sudah tidak ada di tempat. Diki mengatakan bahwa Mawa sudah pulang. Delphi dan Pian pun lalu mengajak Diki ke tempat pewafatan. Mereka mengancam agar Diki melakukan apa yang mereka perintahkan. Tentunya Diki menurut dan memegang kantong plastik selagi mereka kembali memotong Femasili. Akhirnya terkumpul 7 kantong berisi potongan-potongan daging. Mereka menutupi sisa jasad Femasili dengan daun lalu membuang Carter ke dalam hutan. Ketiganya lalu pulang berboncengan. Diki diturunkan terlebih dahulu, sedangkan Delphi dan Pian melanjutkan perjalanan. Mereka ini sempat mampir di warung tua milik Sinaga di jalan kantor camat Desa Pinang, Sebatang Timur. Sinaga, pemilik warung, membeli 3 bungkus plastik tersebut dengan harga Rp105.000. Kemudian Delphi dan Pian mendatangi kedai tuak Tiomina si Tinjak di Jalan Gajah Tunggal dan menawarkan daging sapi sebanyak 3 bungkus. Tiomina membelinya dengan harga Rp85.000. Delphi ini akan memberikan sebagian uang penjualan daging pada Pian dan sebagian lagi dipakainya untuk memperbaiki motor. Tersisa 1 bungkus plastik lagi yang berisi. Kini lengkap sudah 7 alat vital yang dikumpulkan Delphi. Di sisi lain, orang tua Femasili mencari keberadaan anaknya. Anak mereka hilang tidak pulang ke rumah. Mereka mencari tapi tidak menemukannya. Mereka pun melapor ke Polsek Tualang. Hilangnya Femasili segera tersebar di antara warga desa. Mereka ini tiba-tiba ingat selama ini ada 2 bocah yang hilang di kawasan Tualang Siak, yaitu Randy Hidayat pada Agustus 2013 dan Marjevan Gea pada Juni 2014. Warga curiga jangan-jangan ada penculikan anak-anak di desa mereka. Polisi pun turun melakukan investigasi dan mendapatkan informasi bahwa terakhir Femasili bersama 2 anak lainnya, yaitu Mawa dan Daud, telah diajak 2 pria untuk memancing ikan di sungai. Ketika polisi mencari Mawa untuk ditanyai, anak itu sudah tidak ada, pergi dengan orang tuanya ke kawasan lain. Orang tuanya memang bekerja serabutan dan tinggal berpindah-pindah. Untungnya, ada saksi lain yaitu Daud dan terbukti Daud adalah anak yang pintar. Meski dia tidak tahu nama 2 pria itu, tapi dia bisa menggambarkan ciri-ciri mereka dengan jelas kepada polisi. Polisi pun memburu keduanya dan mereka berhasil ditangkap pada 22 Juli 2014. Keduanya tidak bisa berkelit. Delphi mengaku ada keterlibatan pihak lainnya, yaitu sang mantan istri bernama Dita Dermalasari dan seorang temannya Diki Pranata. Delphi ini membeberkan aksinya secara rinci. Dia telah mewafatkan total 7 orang yang terdiri dari 6 anak-anak dan 1 orang dewasa. Keempat pelaku yaitu Delphi, Supian, Dita, dan Diki diseret ke pengadilan. Sidang Diki Pranata digelar terlebih dahulu pada awal September 2014 di Pengadilan Negeri Siak. Pada saat itu Diki berusia 16 tahun, di bawah umur. Remaja itu didakwa telah membantu pewafatan berencana. Hakim pun menjatuhi hukuman vonis 10 tahun penjara. Namun, dalam proses selanjutnya Diki bebas di tingkat banding. Sedangkan ketiga terdakwa lainnya yaitu Muhammad Delphi, Supian, dan Dita Dermalasari dijatuhi vonis pada 12 Februari 2015. Delphi, Supian, dan Dita dikenakan pasal berlapis termasuk pewafatan berencana. Jaksa penuntut umum memvonis hukuman wafat bagi Delphi dan Supian. Di persidangan, Hakim Sortarian Eva menangis menyampaikan kronologi kekejian Delphi CS dari mulai penculikan, pewafatan, hingga diambil alat vital. Alat vital korban direndam di dalam kendi yang berisi air dan kembang 7 rupa. Kemudian dipakai mandi oleh Delphi agar dirinya menjadi dukun sakti. Akhirnya, hakim menjatuhkan vonis hukuman wafat kepada Muhammad Delphi dan Supian sesuai tuntutan jaksa penuntut umum. Sedangkan vonis pada Dita Dermalasari lebih berat. Jaksa penuntut umum menuntut hukuman penjara seumur hidup. Namun, hakim ini memutuskan vonis hukuman bagi Dita.
Ternyata kasus-kasus di Indonesia ini lebih kejam daripada kasus orang luar negeri ya. Gila, gak kebayang gue. Gimana kalau itu terjadi sama keluarga atau adik kalian? Berikan pendapat kalian di bawah. So, thanks for watching.